Dewi Siluman Bukit Tunggul. Bagian 6. Inani coba berontak dan lepaskan diri dari sekapan jala. Tapi sudah terlambat. Seluruh jala telah membungkus tubuhnya sampai ke lutut, membuat dia tak bisa lepaskan diri lagi. Wiro tertawa gelak-gelak dan berdiri tolak pinggang. Lepaskan jala ini, teriak Inani. Enak betul, sahut Wiro. Kalau ku lepaskan, pasti kau akan serang diriku lagi. Dan pendekar 212 lalu melangkah ke hadapan Inani. Kau mau bikin apa? Pergi. Aku cuma mau lihat parasmu apa tidak boleh. Pergi, teriak Inani. Wiro Sableng menyengir. Dia melangkah lagi, dan jarak mereka cuma terpisah 2 jengkal saja. Inani dapat merasakan hembusan napas pemuda itu di parasnya yang jelita. Sepasang mata mereka untuk kesekian kalinya beradu pandang. Pergi, saudari, kau betul-betul inginkan aku pergi? Baik, tapi biar ku totok dirimu dulu. Wiro lantas totok tubuh Inani sehingga si gadis kini berdiri mematung. Aku akan pergi, dan kau akan sendirian di sini untuk selama-lamanya. Kalau tidak ada binatang liar buas yang menggerogoti dirimu, kau akan mati kelaparan di sini. Lalu pendekar 212 balikkan badan, berpura-pura hendak pergi. Apa yang dikatakan Wiro terasa benar dan mengerikan bagi Inani. Ketika dilihatnya pemuda itu berlalu, dia cepat berseru. Saudara, tunggu dulu. Wiro jual mahal dan terus melangkah. Saudara, kembalilah, seru Inani lagi. Wiro berpaling, ada apa? Dengan rasa jengah dan paras merah, Inani berkata, kembalilah dulu. Lucu, tadi kau bentak aku agar pergi. Sekarang malah menyuruh kembali, lepaskan jala ini. Juga totokanku, tidak bisa, jawab Wiro seraya menggeleng. Marahlah Inani, kalau kawan-kawanku datang, kau pasti akan mereka bekuk. Wiro tertawa sinis. Kau bisa berteriak memanggil mereka, katanya. Inani buka mulut betul-betul hendak berteriak. Tapi entah mengapa hal ini kemudian tak jadi dilakukannya. Malah dia berkata, jangan kira dengan kehebatan yang kau miliki, kau bisa menghadapi Dewi Siluman. Tak satu ketinggian ilmu silat, tak satu kesaktian pun yang sanggup mengalahkan Dewi Siluman. Begitu. Wiro garuk-garuk rambutnya. Aku tidak mengerti, apakah Dewi Siluman itu benar-benar seorang manusia, atau seorang siluman? Apakah parasnya secantik Dewi, ataukah mengerikan seperti siluman? Pemuda kurang ajar, jangan kau berani lancang mulut menghina Dewi kami, bentak Inani. Siapa yang menghina? Aku cuma tanya, lekas lepaskan. Aku akan lepaskan kalau kau mau berjanji memetik kecapi memainkan sebuah lagu untukku. Inani memaki-maki dalam hati. Rahang-rahangnya bertonjolan. Wiro Sableng dudukkan dirinya di atas batu besar. Sambil memandang ke lembah di hadapannya, pendekar ini berkata, dunia sungguh aneh. Siapa yang akan menyangka kalau gadis-gadis berparas cantik sanggup melakukan kejahatan luar biasa? Membunuh manusia-manusia tiada berdosa, bahkan anak-anak dan orang tua renta? Inani memandang tajam-tajam pada pendekar 212. Aku tak pernah membunuh manusia. Jangan main tuduh sembarangan. Wiro palingkan kepala dan memandang dengan tersenyum pada si gadis. Kau toh anak buahnya Dewi Siluman, biang penebar kematian dan kejahatan di Pulau Madura ini? Yang kabarnya, mau menguasai dunia persilatan di 8 penjuru angin? Tapi tidak semua anak buah Dewi Siluman yang jadi pembunuh. Lantas kau jadi apa? Tanya Wiro Sableng. Jadi tukang rias atau tukang kipasnya? Sudah, tutup mulutmu dan lekas lepaskan jala serta totokanku ini. Bersekutu dengan orang-orang jahat, menjadi anak buah orang jahat tiada beda dengan berbuat kejahatan itu sendiri. Masa muda yang begini indah, yang cuma sekali saja dalam kehidupan, dipakai untuk mengabdi pada kejahatan. Sungguh sayang, kebahagiaan dunia tiada dapat, dan kelak di akhirat akan menerima siksaan. Aku tak perlu nasihatmu, dengar saudari, aku akan bebaskan kau, kalau kau berjanji mau menunjukkan di mana sarangnya dewimu itu. Kau paksa pun aku tidak akan beritahu, jawab Inani. Sekalipun kau sampai ke sana, kau cuma akan mengantar nyawa. Wiro tersenyum. Kau tak akan bisa hidup dalam cara begini terus-terusan, saudari. Satu hari, kebenaran akan datang menumpas. Kebenaran kadangkala tidak memandang bulu. Siapa yang berserikat dengan kejahatan, pasti akan ditumpas, termasuk kau. Apakah gunanya hidup begitu rupa? Hidup percuma, mati tiada harga. Padahal dunia ini begini indah, dan semua keindahan itu untuk kita semua. Tergetar hati Inani mendengar ucapan pendekar 212. Mulutnya terkatup rapat-rapat. Inilah kali pertama dia bertemu dengan seorang pemuda, dan ini pula pertama kali dia mendengar ucapan demikian rupa.
Walau bagaimanapun, Inani adalah seorang perempuan yang berperasaan halus dan lekas tersentuh lubuk hatinya. Namun demikian, kehidupan di tengah-tengah anak buah Dewi Siluman telah sangat meresap dan mempengaruhi dirinya, sehingga sesaat kemudian, kembali gadis ini membentak agar dirinya dilepaskan. Pendekar 212 geleng-gelengkan kepala. Sayang, katanya, dibukanya jala yang melibat tubuh Inani. Digulungnya jala sutera itu dan diletakkannya di atas bahu si gadis. Kau akan kubebaskan, kau bisa pergi dengan aman. Jangan kira kau kubebaskan karena takut pada dewimu itu. Aku kasihan padamu, aku tak minta dikasihani. Kuharap kau masih mau berpikir, ujar Wiro. Kemudian dilepaskannya totokan di tubuh Inani. Di lain hari, kita akan bertemu lagi, saudari. Saat itu mungkin dalam suasana yang lain. Jangan menyesal jika nanti aku turun tangan jahat terhadapmu. Selagi masih ada kesempatan, tinggalkanlah pulau ini. Kau bisa memulai hidup baru yang jauh lebih baik. Inani tak berkata apa-apa. Dia berkelebat meninggalkan tempat itu. Saudari, tunggu dulu, seru Wiro. Kecapimu ketinggalan. Si gadis baru ingat akan kecapi itu. Dia berbalik dan cepat-cepat menyambar benda itu. Sewaktu dia hendak berlalu kembali, 3 sosok tubuh berkelebat dari arah timur. Terdengar satu seruan nyaring. Inani, perjanjian apakah yang kau buat, sehingga kau hendak meninggalkan musuh besar kita begitu saja? Inani terkejut sekali, juga Wiro Sableng, dan sedetik kemudian, 3 sosok tubuh itu sudah berada di hadapan mereka. Ketiga pendatang baru ini bukan lain daripada Sarinten, Wakania, dan Laruni. Yang berseru tadi ialah Laruni. Ketiganya segera mengurung pendekar 212. Tanpa melepaskan pandangannya yang menyorot pada Wiro Sableng, Laruni bertanya pada Inani. Inani, kenapa kau hendak tinggalkan manusia ini begitu saja? Apa kau lupa tugas kita? Ilmunya tinggi sekali, Laruni, jawab Inani. Aku tak sanggup menghadapinya, tapi kau bisa lepaskan tanda agar kami datang, ujar Sarinten. Sudah kulakukan, dia berhasil merampas bola pemberi tanda itu. Lantas kau kenapa tidak berteriak? Tanya Laruni. Mulutku disekapnya, jawab Inani berdusta. Lalu dia biarkan kau pergi seenaknya? Sungguh lucu, kata Wakania menyindir. Kau tetap di tempat, Inani. Kau harus pertanggungjawabkan kesalahanmu di hadapan Dewi, bentak Laruni. Kecutlah hati Inani. Sementara itu Laruni, Sarinten, dan Wakania loloskan kalung tengkorak masing-masing, dan juga keluarkan jala sutera biru. Wiro hela napas dan geleng-gelengkan kepala. Ketiga gadis itu cantik-cantik, meskipun menurut pandangannya Inani adalah lebih cantik dari kesemuanya. Dan gadis-gadis cantik beginilah yang jadi anak buah Dewi Siluman, yang harus dihadapinya. Sungguh mereka menyia-nyiakan kecantikan mereka. Pemuda, apakah kau sudi menyerah secara baik-baik, atau terpaksa kami turun tangan? Wiro Sableng keluarkan siulan mendengar ucapan Laruni itu. Benar-benar aneh, kata pendekar 212 pula. Gadis-gadis begini cantik, menjadi anak buah Dewi Siluman, biang racun kejahatan kelas 1. Pemuda bermulut lancang ceriwis, kau memilih cara kasar rupanya. Laruni memekik. Diikuti oleh Sarinten dan Wakania, maka ketiganya pun berkelebat. 3 kalung tengkorak menyambar dari 3 jurusan. 3 kepulan asap biru menderu mengerikan, dan 3 buah jala sakti menebar sebat dari kiri, kanan, dan sebelah belakang. Wiro Sableng, yang sudah tahu kehebatan kalung tengkorak serta jala sutera biru, tidak ayal lagi segera keluarkan jurus menepuk gunung memukul bukit, yang disusul dengan lompatan, gunung meletus batu melesat keluar kawah. 3 gadis anak buah Dewi Siluman terkejut dan penasaran bukan main, sewaktu mereka menebarkan jala biru dan ternyata mereka tiada berhasil meringkus si pemuda. Mereka menyadari dan menyaksikan sendiri sekarang bahwa lawan mereka memang bukan manusia sembarangan. Laruni berikan isyarat kedipan mata kiri. Serentak dengan itu, bersama Sarinten dan Wakania, segera membentuk satu barisan aneh, dan bertiga mereka lancarkan serangan yang bukan olah-olah dahsyatnya. Angin serangan membuat daun-daun berguguran, semak belukar beterbangan, sedang akar gantung pohon beringin bergoyang-goyang kian kemari. Wiro berteriak nyaring dan berkelebat cepat. Tapi gerakan-gerakan lawan, jurus-jurus silat yang dimainkan sangat aneh baginya, sukar untuk diduga dan diikuti, sehingga dalam waktu 5 jurus saja, pendekar 212 mulai terdesak hebat. Untungnya Wiro memiliki ilmu meringankan tubuh yang lebih tinggi dari ketiga lawan itu, sehingga sampai 5 jurus lagi dia masih bisa bertahan dengan gigih. Di antara ketiga lawannya,
Wiro mulai memaklumi bahwa Laruni adalah yang paling tinggi ilmunya. Di samping itu, Wiro tahu pula bahwa ketiga lawannya itu tidak benar-benar bermaksud mencelakai dirinya, tapi cuma berniat meringkus hidup-hidup. Karenanya, meskipun kemudian dia kembali terdesak hebat, Wiro Sableng tak mau balas menyerang dan menurunkan tangan jahat. Dia sengaja mengambil sikap mengelak terus-terusan. Sementara itu, Inani berdiri mematung di tempatnya, tak tentu apa yang dibuat, selain cuma menyaksikan jalannya pertempuran yang seru itu. Dan diam-diam, melihat si pemuda terdesak, hati gadis ini menjadi khawatir. Melihat gelagat Wiro tak akan sanggup bertahan lebih dari 10 jurus lagi jika dia terus-terusan mengambil sikap tidak mau balas menyerang itu. Dan apa yang diduga Inani menjadi kenyataan. Di jurus 19, dalam satu gebrakan yang luar biasa hebatnya, Wiro Sableng dipaksa berkelit cepat untuk menghindarkan serangan Sarinten dan Wakania. Pada waktu gebrakan ini terjadi, Wiro Sableng masih sempat memperhatikan posisi Laruni yang tengah berdiri dengan komat kamit, entah membaca mantra apa. Karena merasa posisi Laruni tidak berbahaya, maka Wiro Sableng tidak begitu ambil perhatian terhadapnya. Begitu serangan Sarinten dan Wakania lewat, Wiro segera pasang kuda-kuda baru karena di saat itu dilihatnya kedua penyerangannya tadi membalik dengan cepat. Tapi betapa terkejutnya pendekar 212, sewaktu dari belakang terasa sambaran angin yang luar biasa dahsyatnya. Dia tak melihat kelebatan tubuh Laruni dan tahu-tahu anak buah terpandai dari Dewi Siluman ini sudah berada di belakangnya, lancarkan satu jotosan tangan kiri. Bukek! Pendekar 212 mencelat limbung ke muka tak sanggup imbangi diri dan terguling di tanah. Tulang punggungnya serasa hancur. Belum sempat dia bangun, maka 3 jala sutra biru telah menebar ke arah 3 bagian tubuhnya, yaitu kepala sampai ke bahu, pinggang, dan kedua kaki. Celaka, keluh pendekar 212. Dia tahu bahwa dia tak punya kesempatan lagi untuk selamatkan diri. Satu-satunya jalan ialah lepaskan pukulan sinar matahari untuk menghancurkan jala. Guna mencabut kapak naga geni 212 mungkin tidak keburu. Namun belum lagi Wiro sempat pukulkan kedua tangannya yang mulai menjadi putih memerak itu, jala lawan yang pertama turun ke bawah dan melibat keseluruhan tangannya. Betapapun dia kerahkan tenaga dalam dan menyentakkan lengan-lengannya, tetap tiada gunanya, sementara jala kedua telah menyungkup kepalanya. Dan dalam sedetik lagi akan menyusul jala ketiga. Sialan, sialan, maki Wiro. Dia cuma terima nasib diringkus hidup-hidup kini. Jala kedua telah menyungkup kepalanya sampai ke bahu. Jala ketiga datang menyambar kaki. Tapi sebelum hal ini terjadi, mendadak Wiro Sableng merasakan sambaran angin yang luar biasa derasnya. Matanya yang tertutup jala sutra biru samar-samar melihat kelebatan satu sosok bayangan putih. Dalam detik itu pula, pendekar 212 mendengar suara keluhan ketiga penyerangnya, disusul oleh keluhan Inani. Dia sendiri kemudian merasakan tubuhnya terseret beberapa tombak, terangkat ke atas, dan ketika tiba-tiba 3 buah jala yang melibat tubuhnya putus, maka tubuhnya terbanting ke tanah dengan keras, jatuh melintang di akar pohon beringin. Perlahan-lahan Wiro Sableng merangkak bangun. Bekas pukulan pada punggungnya sakit sekali, tapi tidak dirasakannya karena waktu itu dia dikagetkan oleh rasa terkejut yang amat sangat. Sewaktu dia memandang berkeliling dengan cepat, tak seorang anak buah Dewi Siluman pun yang dilihatnya. Kemana mereka? Apa yang telah terjadi? Satu-satunya benda yang dilihat Wiro ialah kecapi kepunyaan Inani. Dalam dia coba memandang berkeliling sekali lagi dengan rasa penuh tak percaya, tiba-tiba matanya membentur tulisan putih di batang pohon beringin. Pendekar ini coba berdiri, tapi tubuhnya terhuyung-huyung, punggungnya yang bekas dihantam jotosan Laruni kumat sakitnya, rasa sakit ini menusuk ke bagian dada. Dan sebelum dia sanggup bergerak satu langkah, lututnya menekuk, dia serasa mau batuk, tapi sewaktu mulutnya dibuka, darahlah yang menyembur dari tenggorokannya. Wiro mengeluh, sebelum dia jatuh pingsan, pendekar 212 ini masih sanggup dan sempat mengambil sebutir pil dari balik pakaiannya lalu menelannya dengan cepat. Wiro Sableng tak tahu berapa lama dia tergeletak pingsan di tempat itu. Ketika dia siuman, matahari telah condong ke barat. Punggung masih terasa sakit, tapi kekuatannya tidak sedikit pun berkurang. Ini adalah berkat pil yang masih sempat ditelannya tadi sebelum pingsan. Wiro bangun, duduk bersila, meramkan mata, atur jalan napas serta aliran darah dan kerahkan tenaga dalam ke bagian tubuh yang masih terasa sakit. 5 menit kemudian, pendekar ini melompat dari duduknya, tubuhnya terasa segar bugar.
Begitu dia teringat pada tulisan di batang pohon beringin, Wiro segera melangkah ke hadapan pohon itu. Di batang pohon besar yang angker ini tergurat tulisan, "Segala rencana tidak akan sampai sebelum tahu tingginya langit dalamnya lautan. Bulan purnama 14 hari di Gua Belerang, 1000 rencana akan sampai." "Pasti manusia yang mengencingiku dulu," kata Wiro Sableng pada dirinya sendiri. Dia tak habis mengerti, heran, dan geleng-gelengkan kepala. Manusia itu gerakannya luar biasa cepatnya, sehingga hanya bayangan putih pakaiannya saja yang kelihatan. Dalam satu kelebatan tadi, dia telah berhasil melarikan 4 anak buah Dewi Siluman, dan juga dalam kecepatan yang sukar diukur, manusia itu masih sempat menggurat tulisan di batang pohon beringin. Tak sanggup Wiro mengukur kehebatan manusia itu. Jika dia betul-betul manusia, tentulah ilmunya jauh lebih tinggi dari gurunya sendiri, yaitu Eyang Sinto Gendeng di puncak Gunung Gede. Wiro mengamati lagi tulisan di batang pohon beringin itu. Jika dihubungkannya rangkaian tulisan ini dengan tulisan yang lalu, nyatalah mengandung satu keterangan dan satu nasihat, yang bagi Wiro kira-kira berarti dia harus datang ke Gua Belerang pada bulan purnama 14 hari guna mengetahui segala maksudnya tak akan kesampaian. Siapa sebenarnya manusia itu? Pikir Wiro. Mengapa dia membawa lari anak-anak buah Dewi Siluman, mengencingi kepalaku, dan menuliskan keterangan serta nasihat itu? Dalam pikiran yang tak kunjung mengerti dan juga didorong oleh rasa ingin tahu, akhirnya Wiro memutuskan untuk mencari Gua Belerang lebih dahulu, baru kemudian mencari di mana letaknya Bukit Tunggul tempat kediaman Dewi Siluman. Sampai senja hari, telah puluhan kilo daerah diselidiki Wiro Sableng. 2 buah goa ditemuinya, tapi keduanya bukanlah Gua Belerang, karena kedua goa itu kosong tiada berpenghuni. Keesokan harinya, 1 hari suntuk lagi dia menjelajahi berbagai daerah. Sampai lagi senja datang, usahanya tiada berhasil. Pagi yang kedua dari penyelidikannya, dia sampai ke sebuah sungai berair kehitaman, tanda sungai itu dalam sekali. Arus air sungai cepat bukan main. Setangkai ranting kering yang jatuh, dihanyutkan arus dan menghilang di kejauhan dalam waktu yang singkat. Wiro mengikuti sungai itu ke arah hilir. Perjalanannya terhenti sewaktu sungai itu sampai di sebuah air terjun yang sangat dalam. Air sungai yang memancur dan jatuh menimpa batu-batu besar di sebelah bawah menimbulkan suara yang menggigitkan. Tempat itu dan daerah sekitarnya berudara redup dan angker, tampaknya jarang didatangi manusia. Lebih dari sepeminum teh, Wiro berada di tempat itu. Sebelum pergi, dia bermaksud mencuci mukanya yang lengket oleh debu dan keringatan, lalu membasahi tenggorokannya. Dengan kedua belah telapak tangannya, Wiro menciduk air sungai lalu membasahi mukanya. Sesuatu bau yang agak lain menusuk hidung sang pendekar sewaktu air sungai itu membasahi mukanya. Wiro berpikir-pikir, rasanya dia pernah mencium bau yang seperti itu sebelumnya. Dicinduknya kembali air sungai itu lalu didekatkannya ke hidungnya. Mendadak hatinya menciut, air sungai itu berbau belerang. Wiro tahu betul bau belerang, karena dia pernah beberapa kali berada di sekitar kawah gunung yang mengepulkan asap belerang. Dan ketika bau belerang itu dihubungkannya dengan Gua Belerang, maka berdebarlah hati pendekar 212. Dia memandang berkeliling dengan penuh teliti. Tak ada satu bagian pun dari tempat sekitar situ yang lepas dari penelitiannya. Namun sampai sebegitu jauh, tak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa di situ terdapat sebuah goa. Tapi air sungai yang berbau belerang? Untuk kesekian kalinya, Wiro kembali meneliti dengan pandangan mata yang tajam. Tetap tak ada tanda-tanda adanya goa. Wiro memaki-maki dalam hatinya. Diperhatikannya batu-batu besar yang jauh di bawahnya. Diperhatikannya air terjun yang jatuh menimpa batu-batu itu, membalik kembali ke atas sampai beberapa tombak laksana asap atau kabut tipis. Tapi, Wiro terkejut. Matanya memandang lekat-lekat kepada batu-batu yang jatuh ditimpa air terjun. Apa yang dilihatnya bukan cuma air yang muncrat kembali ke atas laksana asap atau kabut, tapi di balik air yang membalik ke atas itu, benar-benar Wiro melihat samar-samar namun pasti adanya kepulan asap. Mulanya Wiro merasa agak bimbang, mana mungkin di dasar yang penuh dengan air terdapat asap, karena setiap asap pastilah bersumber pada hawa panas atau api. Wiro gosok kedua matanya, yang mengepul di antara muncratan air itu memang benar-benar asap. Dan ketika diperhatikannya lebih saksama lagi, ketika dia berpindah tempat dan memandang ke bagian bawah air terjun dari jurusan lain, tersentaklah Wiro, karena di belakang air terjun itu tampak sebuah goa. Dari mulut goa ini, jelas kelihatan gelung-gelung kepulan asap. Tanpa menunggu lebih lama, Wiro melompat ke sebuah batu.
Dari sini, dengan andalkan ilmu meringankan tubuhnya, melompat lagi ke batu yang lain, yang terletak di sebelah bawah. Untuk menuju ke dasar air terjun bukan pekerjaan mudah. Kurang-kurang pandai, kaki akan terpeleset dan tubuh akan terhempas ke bawah sejauh puluhan tombak, disambut oleh batu-batu besar keras. Meskipun berkepandaian tinggi serta memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna, untuk sampai ke dasar air terjun, Wiro membutuhkan waktu hampir 3 kali sepeminum teh. Akhirnya, pendekar ini sampai juga ke dasar air terjun. Dia berdiri di hadapan air terjun, bergerak ke bagian samping dengan sangat hati-hati. Sekali tubuhnya terserempet atau tersambar air terjun, tak peduli bagaimanapun tinggi ilmunya, pasti tubuhnya akan terhempas dan hancur ditimpa air terjun yang ribuan kilo beratnya itu. Pendekar 212 sampai di hadapan mulut goa. Asap putih menamparkan nampar wajahnya, dan bau belerang yang santer menusuk hidung, memerihkan mata. Setelah meneliti seperlunya, maka tanpa ragu-ragu, Wiro melangkah masuk. Ternyata semakin ke dalam goa itu semakin menanjak, sedang bau belerang makin keras dan asap semakin banyak. Kedua mata Wiro menjadi perih, napasnya sesak, dan dia mulai batuk-batuk. Pemuda ini tutup indera penciumannya, kerahkan tenaga dalam pada kedua matanya, dan melangkah terus. Kira-kira 100 langkah berlalu, kepulan asap putih yang berbau belerang bertambah tebal, menutup pemandangan. Meski dia sudah tutup indera penciumannya, tetap saja hidungnya membaui hawa belerang itu, sedang tenaga dalamnya tiada mampu menolak sambaran asap yang memerihkan mata. Dengan kuatkan diri, Wiro maju terus. Napasnya tersengal, pemandangannya gelap tertutup asap tebal. Untuk kembali sudah kepalang tanggung. Suara batuk-batuknya menggema di sepanjang goa, membuat bulu kuduknya sendiri berdiri. Pada langkah yang ke-320, pendekar 212 merasa kekuatannya mulai lumer, kakinya tak sanggup lagi melangkah. Wiro jatuhkan diri dan terus memasuki goa itu dengan merangkak. Sebutir pil untuk menolak keracunan dan menjaga agar tidak pingsan dikeluarkan dan ditelannya. 200 langkah di muka, maka perlahan-lahan asap belerang itu mulai menipis, hingga akhirnya lenyap sama sekali, dan di hadapan Wiro kelihatan sebuah tangga batu pualam yang putih bersih dan berkilat. Setelah menelan lagi sebutir pil, mengatur jalan napas dan darah, memeriksa aliran tenaga dalam, dan membuang hawa jahat asap belerang yang meresap di paru-parunya, maka Wiro Sableng berdiri lalu melangkah menaiki tangga batu pualam. Bagian atas tangga berhubungan dengan sebuah pintu, dan pintu ini berhubungan lagi dengan sebuah ruangan 4 persegi. Di dalam ruangan ini kelihatan 8 gadis berbaju biru yang bukan lain adalah anak-anak buah Dewi Siluman. Di antaranya 4 orang yang sebelumnya telah baku hantam dengan Wiro di tepi lembah. Kedelapan gadis ini duduk bersila dengan mata meram di hadapan seorang berpakaian selempang putih yang duduk membelakang. Rambutnya panjangnya sampai ke bahu. Wiro belum dapat memastikan apakah dia seorang perempuan atau bukan. Tanpa menoleh ke pintu, tiba-tiba manusia berambut putih panjang itu membentak dan lambaikan tangan kanannya lewat bahu. Pemuda tidak tahu diri, disuruh datang bulan purnama 14 hari, berani unjuk tampang hari ini. Wiro terkejut sekali, dan sewaktu dia menyadari bahwa lambaian tangan si rambut putih panjang itu menyambarkan angin yang sangat deras, maka segala sesuatunya telah kasib. Mendadak sontak, detik itu juga Wiro merasakan tubuhnya menjadi kaku laksana patung batu. Dia berseru, tapi mulutnya terkunci tak bisa keluarkan suara. Karena otaknya masih tetap bisa berjalan, Wiro memaklumi bahwa dirinya telah ditotok secara lihai luar biasa, hingga tak bisa bicara dan bergerak. Yang membuat pendekar 212 menjadi penasaran sekali ialah karena sesudah menotok dirinya, si rambut panjang kemudian keluarkan suara seperti lebah membuat sarang, rupanya dia tengah membaca mantra tapi tiada jelas entah mantra apa yang dilafatkannya. Di samping itu, Wiro merasa aneh pula melihat ke-8 gadis baju biru itu duduk bersila meramkan mata tiada bergerak. Apakah mereka semuanya juga kena ditotok, dan apa yang tengah dilakukan si rambut putih panjang itu terhadap mereka? Wiro saat itu merasakan dirinya seperti seekor lalat yang sesudah dipukul dibiarkan tak peduli begitu saja. Tiba-tiba si rambut putih angkat kedua tangannya. Suara lafaz mantranya semakin keras. Kedua tangan kemudian turun lagi untuk mengangkat sebuah panci tanah besar yang berisi air putih dan kembang 7 rupa. Aneh sekali, air yang di dalam baskom itu kemudian memancur 8, dan setiap pancuran jatuh ke atas kepala masing-masing gadis baju biru. Wiro terlongong-longong saking kagumnya. Kehebatan tenaga dalam manusia rambut putih itu benar-benar luar biasa.
Seorang yang tenaga dalamnya sudah mencapai tingkat sempurna bisa saja membuat air di dalam panci tanah itu muncrat ke atas, tetapi untuk membaginya dalam 8 pancuran itu bukan satu hal yang mudah, tidak sembarang manusia bisa melakukannya. Eyang Sinto Gendeng sendiri mungkin belum tentu dapat. Begitu air dalam panci tanah habis, si rambut putih turunkan panci itu. Kembali terdengar suara lafaz mantranya yang seperti lebah bersarang itu. Kemudian sunyi sebentar lalu menyusul suaranya berkata, dan ternyata adalah suara seorang laki-laki. 8 gadis, kalian telah minum obatku, kalian telah kusiram dengan air kembang. Kini otak kalian telah bersih, hati kalian telah putih. Kalian telah bisa memulai hidup baru yang lurus dan baik. Sekarang kubukakan mata kalian kembali yang telah terpicing selama beberapa hari ini. Si rambut panjang putih sapukan tangan kirinya dari samping kanan ke samping kiri. Aneh sekali. Maka ke-8 gadis itu yang tadi pejamkan mata kini membuka mata masing-masing satu demi satu, tak ubahnya seperti barusan bangun tidur. Jelas mereka terkejut sewaktu melihat tubuh Wiro Sableng yang berdiri mematung di ambang pintu. Namun terhadap si rambut putih, mereka tiada berani bertanya dan sama tundukkan kepala. Tundukan kepala ini membuat Wiro tak mengerti. Apa hubungan ke-8 gadis itu dengan si rambut putih? Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan mereka? Sehingga gadis-gadis yang galak dan kejam itu kini kelihatannya seperti gadis-gadis pingitan yang paling patuh. Dengar, Kiai, jawab 8 gadis bersamaan. Kiai, desis Wiro Sableng dalam hati. Laki-laki berambut putih itu dipanggil dengan sebutan Kiai. Dan Wiro heran, padahal ke-8 gadis itu tadi meramkan mata seperti orang tidur, mengapa mereka menjawab bahwa mereka telah mendengar segala ucapan sang Kiai. Sekarang kalian kuperkenankan meninggalkan tempat ini. Pergilah dan jangan kembali lagi. Dunia baru yang indah suci menyambut kalian. Menurut penglihatanku, hidup kalian semua akan menemui keberuntungan. Nah, sekarang pergilah dan kuharap kalian tidak usah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tinggalkan Pulau Madura, jangan kembali lagi untuk selama-lamanya. 8 gadis itu saling pandang satu sama lain lalu serentak mereka berdiri. Setelah menjura berulang kali di hadapan laki-laki berambut putih panjang, mengucapkan terima kasih dan berpamitan, maka semuanya melangkah ke pintu dengan menundukkan kepala. Setiap mereka melirik ke samping sewaktu mereka melewati pendekar 212 yang berdiri mematung di ambang pintu itu. Setelah ke-8 gadis itu berlalu, laki-laki berambut putih untuk pertama kalinya balikkan badan dan berdiri. Ternyata dia adalah seorang tua renta yang bermuka licin klimis. Menurut Wiro, umurnya lebih tua dari Eyang Sinto Gendeng. Langkah orang tua yang masih berbadan tegap ini begitu enteng sewaktu dia maju ke hadapan Wiro. Pemuda tolol, desis sang Kiai. Belum saatmu untuk datang kemari? Apa kau lupa bulan purnama 14 hari? Tolol, kau akan kaku tegang di ambang pintu ini selama 3 hari 3 malam. Rasakan sendiri, Wiro menggerutu dalam hati. Orang tua di hadapannya berkelebat dan sukar sekali untuk dapat dilihat dengan jelas, tahu-tahu tubuhnya sudah lenyap dari hadapan Wiro Sableng. Benar-benar luar biasa gerakannya, kata Wiro dalam hati. Tapi bila dia ingat bahwa dia mesti berdiri di situ dalam keadaan kaku tegang selama 3 hari 3 malam, maka kembali pendekar ini menggerutu habis-habisan. Setelah berjam-jam berdiri di tempat itu, Wiro yakin bahwa di luar goa hari telah malam. Seumur hidupnya baru kali inilah dia ditotok orang. Meski totokan itu tidak membuat dia terluka di dalam, tapi mematung demikian rupa selama 3 hari 3 malam, sungguh merupakan siksaan bagi Wiro Sableng. Hatinya kembali memaki-maki sewaktu perutnya mulai mengeluarkan suara bergerokkan tanda minta diisi. Diamlah, perut sialan, rutuk Wiro. Selama 3 hari 3 malam, kau tak akan mendapat isi.